Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng TVRI. Kali ini tamu saya spesial. Kalau teman ngopi sering makan stik jagung. Iya. Ini dia orang di balik stik jagung itu, Kak Sevia. Baik. Sevia Kiai. Siap. Boleh dipanggil juga Kak Sev begitu ya? Kak Sev boleh. Tapi memang orang panggil-panggil Kak Sev. Iya. Kak Sev, Bu Sev. Oh, Kak Sev, Iya. Bu Sev. Orang bisa mau artikan itu berbeda. Maksud Apa? saya begini Kak Sev, kan chef dalam Oh, ya oke, toh? yes. Yang orang memasak begitu, yang punya Iya, iya, iya. keahlian memasak. Dan ternyata punya keahlian bikin stik jagung. Bikin sendiri Kak? Bikin sendiri, tapi sekarang sudah ada tim yang bikin. Sudah ada tim yang Ya. bikin. Nah, izin teman ngopi, saya bacakan ini prestasinya luar biasa. Paling akhir Kak Sev itu punya prestasi UMKM naik kelas tahun Alhamdulillah. 2023. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. 2 tahun sebelumnya Kak Sev juga menjadi finalis apresiasi kreasi Indonesia dari Ya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Satu lagi di tahun 2021 Kak Sev meraih UMKM Syariah terbaik ya. Iya, Dari alhamdulillah. UKM Award Bank Indonesia, luar Iya. biasa. Saya selalu percaya orang-orang dengan prestasi yang banyak itu prosesnya tidak mudah. Apa yang Kak Sev lalui satu demi satu, tahap demi tahap, Oh. sehingga orang kemudian mengenal ini Kak Sev nih Iya. di depan saya. Butuh proses yang panjang ya, memang butuh perjuangan di balik itu semua. Orang mungkin lihatnya, enak sekali ya DP hidup kesana kemari, dapat ini, dapat itu ya. Yap. Ternyata di balik itu wah, ada DP menangis, ada DP tertawa ya. Semua itu memang tidak serta-merta saya dapatkan begitu saja. Saya itu usaha dari sejak 2013 dan itu berproses dari yang tadinya kalau tadi bilangnya saya ahli dalam buat stick, itu tidak seperti itu. Dulu kemari apa begitu? Orang iya. kenal Tika Saya Sev itu siapa? basicnya dari SMA itu akuntansi, Oke. baru sarjananya itu manajemen. Jadi dari basic untuk kuliner itu saya sama sekali tidak suka untuk masak-memasak sebenarnya ya. Tapi tertariknya dengan wirausaha. Karena basic pendidikan saya lulusan dari salah satu akademi pimpinan perusahaan yang ada di Jakarta dan itu belajarnya tentang wirausaha. Nah, tertarik wirausaha itu dari situ. Baru kemudian pada saat itu saya mengikuti salah satu lomba yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian dan lomba itu se-kawasan timur Indonesia. Nah, ikut itu saya bikin sebuah rencana bisnis yang mengambil komoditi unggulan Provinsi Gorontalo yaitu jagung. Oke. Lahirlah stik jagung dari situ. Nah, ceritanya karena saya kan tidak tahu bikin ya, saya belajar di salah satu UMKM untuk buat stik ini. Nah, saya belajar mulai dari apa itu tepung tapioka, apa itu tepung terigu, bagaimana pencampurannya segala macam, kan basicnya kan tidak tahu bikin ya. Belajar dari situ, kemudian try and error. Jadi bikin coba-coba ini formulasinya seperti apa sampai jadi stick. Sampai ada kegagalan itu ada 20-an kali ya. 20-an kali baru bisa berhasil jadi stick. Pernah gagal itu jadinya rasa sticknya dapat tapi dia jadi bakwan. Kan jagung ya, jadi bakwan jagung. Rasanya stick bakwan, wujudnya bakwan. Jadi dari situ baru berhasil. Jadi 2013 mulai itu belum berhasil full dapat formulasinya, belum. Jadi masih proses itu cukup lama karena proses saya belajar cukup 2 tahun lebih baru berhasil dapat formulasi yang pas, yang sampai sekarang itu saya pakai begitu. 2 tahun untuk mendapatkan formula stik jagung, iya, stik seperti jagung yang teman ngopi rasakan sekarang. Iya, betul. Jadi dari situ urus izin usahanya dan segala macam rupa. Jadi belum ada tim saat itu. Jadi prosesnya itu cukup panjang baru sekarang itu. Jadi 2015 pada dapat formulasi. Kemudian di 2015 lahir anak saya. Nah, sempat vakum sedikit, tapi tetap menerima pesanan. Menerima pesanan.
Nah, karena sambil mengurus anak, jadi 2015 2 tahun sempat vakum. Maksudnya vakum itu tidak berhenti total ya, tetap produksi tapi tidak rutin. Jadi 2015, 16, 17 itu baru 17 aktif lagi, tapi saat itu karena baru muncul lagi, saya butuh tambahan modal ya untuk bisa bangkit lagi. Nah, saya di awal 2018 saya jadi konsultan PLUT KUMKM, jadi pendamping UMKM di Dispuperindak Provinsi. Sebelum kita lanjut yang itu, Kak Sef, saya selalu tertarik dengan proses yang panjang itu karena pernah bercerita dengan orang-orang. Misalnya kalau sudah 2 tahun mencoba dan tidak ketemu formula yang tepat, biasanya umumnya ya cari yang lain atau ya coba produk yang lain, mungkin mau jadi bakwan, kita mau bikin bakwan juga, bakwan rasa stick kira-kira. Kata kuncinya mungkin yang saya boleh ambil dari apa yang Tika Sef cerita, Tika konsisten sampai akhirnya dapat resep itu. Saya itu orang yang tidak suka yang ketika saya sudah mulai, saya berhenti ketika saya tidak bisa berhasil untuk itu. Jadi ketika saya sudah mencoba satu, saya harus bisa. Ini harus jadi. Saya sudah berkorban banyak, saya sudah melakukan hal banyak, saya tidak akan menyerah sampai ini berhasil. Tidak peduli waktu 2 tahun, 3 tahun, Tika Sef akan cari terus sampai dapat? Iya, akan dapat. Itu pun orang sering bilang begini, dari 2013 kenapa produknya ini terus, stik jagung tidak berubah. Bagaimana dengan pertanyaan itu? Apa Tika Sef bilang ke Dora? Usaha itu harus konsisten, dan saya orang yang paling konsisten terhadap saya punya pekerjaan, begitu. Ketika saya sudah punya produk, saya akan setia dengan produk itu. Istilahnya saya tidak akan balayeng ya. Ya. Nah, karena dengan kesetiaan saya dengan produk itu, orang taunya ya saya stik jagung. Gitu. Kak Sef, stik jagung. Orang cerita banyak lagi soal Kak Sef dan stik jagungnya, tapi di Kak Sef kopi jangan sampai dingin. Minum dulu ya. Semua dingin. Semua dingin, silakan dinikmati Kak Sef. Orang masih minum kopi dengan Kak Sef. Tadi saya belajar banyak dari apa yang Kak Sef cerita. Kalau mau jadi wirausahawan itu, orang harus konsisten. Iya, betul. Berapapun waktu yang dibutuhkan, harus mau jadi. Iya. Kalau mau jadi wirausahaan, memang harus konsisten dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Sampai berhasil. Sampai berhasil. Tidak heran dengan bekal itu kemudian Tika mendampingi teman-teman pelaku UMKM sebagai, sebutnya apa kira-kira Kak Sef yang tepat ya? Mentor, trainer, atau apa biasanya dalam Kalau di pekerjaan kita biasanya kita sebutnya konsultan. Konsultan? Iya. Luar biasa. Sejak 2018 atau kapan tepatnya kira-kira? Oke, tadi kan saya lulusannya dari Akademi Perusahaannya. Nah, itu ada kontraknya jadi pendamping IKM namanya, Industri Kecil Menengah selama 2 tahun di Gorontalo. Nah, jadi saya mendamping UMKM itu dari 2010-2011 sebenarnya. 2010-2011, kemudian baru 2013 mulai usaha. Nah, 2013 mulai usaha, kemudian mendampingi lagi secara resmi itu di 2018. Jadi walaupun ini kan ada kontrak, ada yang tidak dikontrak secara sukarela. Yang dikontrak itu 2010, 2011, kemudian 2018, 2019. Persis setelah selesai studi begitu ya? Yes, bagian dari semacam pengabdian lah begitu, baru lulus. Ini loh yang kita mau bikin. Kira-kira Kak Sef ya? Iya. Karena kan sudah berkecimpung di dunia UMKM ya. Jadi kalau misalnya keluar dari situ, aduh, ini bagaimana begitu ya. Jadi tetap berkecimpung mendamping UMKM, teman-teman UMKM, dan saya juga punya UMKM. Jadi
usaha saya ini bisa dibilang juga sebagai praktek saya, laboratorium saya untuk bagaimana bisa mendampingi UMKM. Masa saya memberikan pendampingan, ya, memberikan konsultasi kepada UMKM, sedangkan saya sendiri tidak mengalami begitu. Jadinya saya terjun langsung, istilahnya kalau mau orang suka melatih renang, saya harus berenang dulu. Harus belajar berenang begitu. Iya, jadi begitu. Jadi saya mempraktekkan, apa yang sudah saya pelajari, saya mempraktekkan langsung, kemudian saya damping UMKM, oh begini caranya, langkah-langkahnya seperti ini, dan itu sampai sekarang saya lakukan. Artinya untuk masalah manajemennya mudah lah ya, boleh dibilang mudah karena ketika saya belajar. Iya, belajar. Dari perguruan tinggi soal itu. Yang tidak mudahnya adalah bagian tadi, yang orang tidak korek-korek tepung dan segala macam. Betul. Tapi pada akhirnya berhasil juga. Berhasil tanda kutip ya. Berhasil dalam tanda kutip. Iya. Kenapa dikasih tanda kutip, Kak Sef? Menurut saya belum berhasil seperti ekspektasi saya. Meskipun di tahun sekarang 2024 iya. Karena masih banyak sekali hal-hal yang ingin saya capai dan itu belum tercapai sekarang. Apa saja? Contoh, saya pengen punya rumah produksi sendiri. Kalau sekarang saya masih di dalam rumah ya. Ya, industri rumahan. Saya pengen punya sebuah rumah produksi yang itu sudah termanajemen dengan baik gitu. Memang sudah tersistem gitu. Nah, itu yang belum tercapai. Kalau di awal saya masih produksi sendiri dan sekarang sudah dengan tim, tapi kan masih dalam rumah gitu. Itu yang belum tercapai dan masih banyak lagi seperti pemasarannya yang lebih luas ya ke seluruh Indonesia, pengennya seperti itu. Ada target-target yang belum tercapai, yang itu saya katakan belum berhasil, tapi masih dalam proses. Yang sudah tercapai mungkin yang tidak banyak orang tahu dan Tika Sef berkenan mau cerita. Oh, yang sudah tercapai, saya bisa bikin stick gitu ya. Salah satu kesuksesan dalam hidup saya bisa bikin stick. Fenomenal sekali bagiannya gitu. Dalam diri saya kayak yang tidak tahu masak ya, yang tidak tahu bikin kue, tiba-tiba bisa bikin stick gitu ya. Orang kiranya ya saya dari kecil sampai besar itu kerjanya cuma belajar ya. Tapi tiba-tiba suka dengan dunia makanan, pangan, itu merupakan sebuah keberhasilan buat saya. Gitu. Dan itu keren sekali ya. Wow. Kak Sef mengajar juga ternyata ya di perguruan tinggi. Iya, mengajar. Mengajar itu salah satu bagian pengabdian ya, pengabdian saya. Sebenarnya suka mengajar juga tidak, tapi karena sudah sering dan saya suka bertemu orang ya, saya itu suka memberitahu orang gitu. Nah, dari situ suka mengajar di kampus, mengajar di luar. Nah, itu saya jalani sekarang juga gitu. Luar biasa sekali. Banyak sekali aktivitas-aktivitasnya, tapi bagaimana dengan di rumah? Rumah dalam tanda kutip, Kak Sef paham maksud saya? Iya. Yes. Mengurus suami, anak. Betul. Apa itu memang butuh effort juga ya. Jadi saya di sini selalu bisa memanage waktu. Jadi bicara soal manajemen waktu, kenapa saya posisinya sekarang tidak jadi pegawai negeri sipil ya, maaf ya, bukan tidak suka, tapi karena saya pengen waktu saya bisa dibagi gitu ya, bisa dibagi, jadi pekerjaan mana yang bisa saya atur sendiri gitu. Jadi kalau kayak pekerjaan sekarang kan saya bisa mengatur kapan saya bisa libur, kapan saya bisa kerja. Tapi walaupun dengan kesibukan yang baik, ternyata saya sudah tidak punya libur. Bahkan hari libur saya kerja. Hari libur pun saya kerja, Sabtu Minggu saya kerja. Tapi itu dia ya, sebuah tantangan menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang wirausahawan, dan banyak pekerjaan lainnya. Sebuah tantangan buat saya adalah mengatur waktu, bagaimana saya bisa dengan keluarga, dengan anak dan suami gitu. Bisa? Tidak ada komplain dari anak dan suami? Ada komplain sedikit. Ada komplain? Dalam hal apa? Kak Sef cerita. Dalam hal terutama waktu bersama keluarga ya. Apalagi kalau misalnya saya full day pagi sampai malam ada di luar, ada komplain di situ. Oh, Ti Mama tidak ada ini, tiap kasih belajar lah dan sebagainya. Antar ke sekolah. Jadi sama suami itu bagi waktu yang antar ke sekolah siapa ya. Kalau misalnya suami keluar, saya yang antar ke sekolah begitu.
Luar biasa. Kak Sef, izin ya, saya mau bacakan ini. Ternyata selain punya pengalaman akademis tertentu di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, ternyata Kak Sef juga ikut-ikut kelas sertifikasi. Salah satu yang saya baca pernah ikut Dynamic Entrepreneur School di tempatnya Prof. Renal Kasali. Iya, betul. Kemudian ini juga menarik sekali, pernah dapatkan sertifikat sebagai business consultant dari Indonesia Business Consultant Federation. Iya. Dan banyak lagi, termasuk juga belajar NLP for Leaders. Yes. Wow, kerennya. Kita akan bahas lebih lanjut, Kak Sef. Oke. Sebelum Tika Sef kopi jadi dingin. Iya. Minum dulu ya. Siap. Silakan, Kak Sef. Saya masih minum kopi dengan Kak Sef, luar biasa sekali. Ya. Kalau mau jadi seorang pengusaha, wirausahawan, ternyata orang itu Kak Sef harus konsisten dan Betul. tidak boleh berhenti belajar. Ya, betul. Selain sekali. ada ikut pendidikan formal, ternyata Tika Sef juga banyak sekali ikut kelas-kelas. Salah satunya dengan seorang pakar manajemen yang saya jatuh cinta sampai dengan saat Oh, ini, iya. Renal ya. Betul. luar biasa sekali. Prof. Renal Siapa? Kasali. Ya, Renal Kasali. Siapa yang kemudian bikin Tika Sef begitu sangat tidak ingin berhenti belajar? Apa ya? Banyak sekali sebenarnya sih inspirasinya. Ya salah satunya Prof. Renal ya, Prof. Renal. Kemudian ada juga Pak Sandiaga Uno ya, Pak Rahmat Gobel ya. Karena saya belajar dari mereka itu sejak saya masih kuliah di Jakarta, dapat pelajaran tentang pengusaha-pengusaha Indonesia. Oke. Nah dari situ belajar tentang filosofi mereka, bagaimana mereka sampai bisa jadi sukses dan sebagainya. Dan kalau Prof. Renal sendiri, saya ikut kelasnya waktu itu dapat yang tadi sebelumnya saya bilang saya mendapatkan pemenang bisnis plan kawasan Timur Indonesia. Nah itu dapat kelasnya Prof. Renal gitu. Jadi belajar bootcamp di tempatnya Prof. Renal ya selama 3 hari. Nah ketemulah sama Prof. Renal, dapat inspirasi banyak lagi dari Prof. Renal. Dari situ dia punya kelas yang namanya rumah perubahan ya, Rumah perubahan, benar. Dan dari situ saya bilang, oh saya juga harus berubah dari sini deh. Harus berubah, dan banyak sekali motivasi-motivasi Prof. Renal yang tadinya saya tidak pengen jadi seorang wirausaha, akhirnya terdorong. Saya harus punya usaha. Saya harus punya bisnis walaupun kecil-kecilan gitu ya. Walaupun ya orang bilang ya, sudah sekolah jauh-jauh di Jakarta, pulang-pulang cuma jadi wirausaha begitu. Ya tidak apa-apa, karena ini memang sebuah pilihan hidup. Semua orang kan punya hak untuk memilih hidupnya mau kemana begitu ya. Yang penting kita menjalaninya dengan hati yang senang ya. Kemudian kita juga punya passion di sana, punya tujuan yang harus dicapai ya. Kita bisa lakukan apa saja gitu ya, tidak mesti harus selalu mengikuti apa yang dimaui oleh orang lain begitu. Kita harus punya pendirian, harus punya prinsip. Kita mau jadi apapun ya sesuai dengan apa yang kita mau, passion kita begitu. Nampaknya semuanya sudah berjalan rapi kalau sebatas apa yang saya dengar, Oh, apa iya. yang Tika Sef cerita. Tapi kemudian Tika Sef masih merasa ingin merubah sesuatu. Iya. Harus Betul. ada perubahan. Harus ada. Kalau kemudian teman ngopi tanya, Kak Sef mau ubah apa lagi begitu loh. Ubah kehidupan. Kehidupan gimana misalnya? Iya. Kan aku suka gas sekali begitu loh. Oh, iya. Orang lihatnya bagus sekali ya, tapi buat saya belum berubah gitu ya. Ya jujur, karena memang dari segi ekonomi keluarga ya, saya ditempa dengan ekonomi keluarga yang kurang mampu ya, dari kecil sampai saya sebelum sekolah di luar begitu. Dan itu saya punya dorongan yang kuat, tekad yang kuat dari dalam. Saya harus bisa merubah ekonomi keluarga. Saya harus bisa berubah gitu ya. Dari bersaudara saya di rumah itu saya sendiri yang sarjana gitu. Dan saya ingin bisa membanggakan orang tua saya gitu.
Saya harus bisa merubah pola pikir, ya. Saya harus bisa merubah pandangan orang lain, ya, terhadap keluarga saya, dan itu saya harus bisa berubah. Saya harus bisa menaikkan derajat orang tua, menaikkan derajat keluarga. Untuk itulah saya berjuang, gitu. Saya harus bisa merubah. Saya belajar dengan giat. Saya harus bisa melakukan apa saja yang itu bisa merubah hidup saya sendiri dan keluarga. Dampaknya sekarang orang tua sudah bisa rasakan Kak Sef apa yang Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dengan apa yang saya kerjakan sekarang, ya, dengan berbagai prestasi yang sudah saya dapatkan, berbagai penghasilan, ya, ekonomi yang sudah saya dapatkan, saya bisa membelikan apa yang orang tua inginkan, ya. Ada mungkin, ya, bisa cerita dikit tentang kehidupan pribadi saya. Orang tua, ayah saya kan sudah tidak ada, ya, dan salah satu yang membuat saya bangga tentang pencapaian saya bisa membangun rumah yang sekarang saya tinggal itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya dengan hasil usaha ini, gitu. Dan itu saya dapatkan dari kata-kata terakhir dari almarhum ayah saya ketika ketika beliau mengatakan terima kasih sudah memperbaiki rumah, dan itu menjadi dorongan saya. Maaf. Kenapa saya harus berjuang? Karena proses ini orang tua saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Itu sih. Oke, sebelumnya saya tidak pernah menangis dan mengeluarkan air ketika ada talk show, tapi memang ketika berbicara tentang orang tua, apa yang saya lakukan selama ini untuk mereka. Untuk mereka. Ya, walaupun secara kata-kata saya tidak berbicara ke mereka bahwa saya keluar, saya melakukan hal ini untuk mereka. Tapi yang saya ingin beritahu mungkin jika sekarang ibu saya nonton, bahwa semua hal yang saya lakukan saat ini untuk mama, untuk keluarga, dan saya ingin merubah pandangan orang-orang terhadap keluarga saya. Saya ingin mengubah ekonomi dan kehidupan kita, dan saya janji saya akan membawa kesuksesan itu di rumah ini, gitu. Saya akan membantu kakak-kakak saya dan keluarga saya. Dan saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan terus belajar dan saya akan terus berjuang, ya. Apapun kata orang di luar saya tentang saya yakin dengan perjuangan saya, insya Allah ridho. Walaupun banyak sekali omongan di luar sana, dan saya hanya minta support untuk itu. Dan insya Allah kasih saya kesehatan, kekuatan untuk bisa berjuang untuk keluarga. Terus berjuang, Kak Sef. Yes. Andai papanya Kak Sef masih ada hari ini dan menonton acara ini, Kak Sef mau bilang apa sama beliau? Papa, insya Allah saya bisa memperbaiki, bisa menopang, bisa menjadi topangan dari keluarga, karena selama ini kan Papa yang berjuang. Papa itu saya tahu persis, ya, bekerja menjadi buruh bangunan, ya, merubah, memperindah rumah orang lain, tapi rumah sendiri sampai beliau tidak bisa diperindah seperti rumah orang lain. Dan saya berjanji insya Allah Papa saya bisa mewujudkan
rumah itu bisa lebih indah dan bisa lebih nyaman untuk kita tinggal. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah untuk bisa hidup di dalamnya. Gitu. Untuk orang-orang yang terus mengupayakan perjuangan, terus berproses layaknya apa yang Kasep lalui, satu kata yang Kasep mau sampaikan ke mereka, satu kata untuk mereka. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah sampai apa yang kami impikan itu bisa tercapai. Kasep, terima kasih sudah minum kopi sama-sama di TVRI. Baik. Sukses dengan perubahan dan perjuangan. Baik, terima Kapan kasih. kopi sampai baku dapat. Banyak ceritanya